pasti akan ada yang menggantikan. Kaya juga begitu, selesai. Paling tidak sepakat di garis kematian, wafat. Oke? Baik. Dan nanti ada ilmunya sendiri nih. Pindah ke sini, bekalnya sudah berbeda. Karena itu meninggalkan ini, hukum alam, hukum tempat itu kan pindah tempat, pindah hukum kan? Oke. Kita sekarang ada di Indonesia, mau ke Malaysia. Kalau sudah ke Malaysia yang dipakai hukum apa? Malaysia. Pindah tempat, pindah hukum. Dari Malaysia mau ke Amerika, hukum Malaysia berhenti, hukum Amerika yang berlaku. Jadi interdunia saja hukumnya berbeda. Sekarang kita mau meninggalkan dunia, pengen pakai hukum yang sama, mustahil. Karena itu semua barang-barang dunia itu selesai saat di dunia. Dibawa ke kubur aja nggak laku kok. Anda mau bawa di kubur pakai iPhone yang 14 yang baru, supaya bisa miss call, teman di luar nggak bisa, tetap aja rusak habis. Pakaian ganti. Terus hukum dunia nggak berlaku. Sekarang punya rumah, berapa Anda punya rumah? Berapa meter paling luas? Berapa hektar punya taman? Ke kuburan 2 kali sekian, selesai. Bukan berarti nggak boleh selama di dunia, silahkan. Tapi value-nya, naikkan value-nya supaya nanti memberikan nilai ke sini. Silahkan pakai hukum dunia di sini, gunakan value akhirat sehingga ketika pindah kita punya bekal. Puncaknya di sini. Cuman 2 pilihannya. Kalau bukan di tempat kenikmatan darun naim, surga, atau di tempat kenestapaan neraka. Cepat. Wal tanzur. Kembali ke Quran surah ke-59 ayat 18. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan ayat ini dibuka dengan kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Sedikit ya. Hei semua orang yang beriman. Tingkatkan takwamu kepada Allah dan kalian mesti punya visi hidup yang panjang. Jadi ternyata teman-teman, jadi orang yang muslim beriman itu adalah orang yang visioner. Di semua konsep kehidupan kita, even sekarang kita hidup di dunia, harus visioner. Ya, di antara visi itu jangan tanggung kata Allah, turunkan skemanya dari yang paling tinggi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Ghad itu akhirat. Jadi kalau mau bikin kegiatan kata Allah, ya ini bagus sekali desainnya dan tentu sempurna karena dari Allah. Turunkan dulu tempat yang terakhirnya, goal itu turunkan yang paling tingginya dulu. Kita kan terakhir di sini kan, insya Allah ya. Baik, insya Allah ya. Siapa yang mau ke surga? Alhamdulillah. Surga itu ada 8 tingkat, paling tinggi surga Firdaus. Siapa yang mau ke Firdaus? Nah, gitu ya. Jadi gini, kata Quran. Kalau pilih dan menempatkan sesuatu, tempatkan yang paling tinggi. Jadi kalau kita tempatkan di Firdaus, nyangkutnya kan jelas ya. Paling tidak surga standar kan. Yang nikmatnya juga sudah nikmat ya. Tapi kalau Anda katakan, ya yang penting masuk surga lah, nggak usah tinggi-tinggi amat ya. Si amat aja nggak tinggi misalnya kan. Anda pilih yang biasa. Tapi kalau nggak nyampe situ, di mana nanti nunggunya? Ya kan? Oke, maka ini turunkan surga Firdaus. Nanti Firdaus amalannya apa? Beruntungnya, berbahagianya sebagai muslim, di Islam tuh lengkap semuanya. Petunjuknya lengkap. Tidak ada satupun aktivitas kecuali ada petunjuknya. Tidak ada satupun kejadian, pekerjaan, tempat kecuali ada petunjuknya. Silahkan Anda bandingkan dengan manapun. Ini menunjukkan kebenaran dalam Islam. Gak mungkin bisa memberikan petunjuk dengan tepat di setiap tempat aktivitas yang kita lalui, kecuali siapa? Yang mendesainnya. Kan ada fitrah kemanusiaan, hanya manusia yang bisa melakukan itu. Tapi kalau nggak bisa dikerjakan, berarti manusia lemah di situ. Harus ada yang lain yang mendesain itu. Allah telah menyiapkan segalanya buat dari Firdaus. Turunlah Quran surah ke-23. Ayat 1 sampai 9. Penghuni surga Firdaus itu apa saja? Dan yang dijelaskan bukan profesinya, tapi karakternya. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridhan walladzina hum lizzakati sa'ilun. Penghuni surga Firdaus itu ternyata pertama orang yang membangun hubungan baik dengan Allah. Oh, Anda pengen ke surga Firdaus, yang punya Allah, punya hubungan gak baik sama Allah, gimana mau masuk? Membangun hubungan baik dengan Allah, caranya disebut dengan sholat. Skemanya di sholat. Maka mulai sekarang, kita mesti mendalami ini karena ini pangkal dari semua kebahagiaan dunia dan akhirat kita.
Kemudian yang kedua apa? Contoh. Maaf ya, Anda mau jadi apapun silahkan. Pengusaha boleh. Pebisnis oke. Diplomat, birokrat, ilmuwan silahkan. Kan semua tidak menghalangi untuk punya hubungan baik dengan Allah kan? Salat silahkan. Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, pada yang tidak penting tinggalkan. Obrolan yang tidak penting, hal yang tidak penting, yang enggak bermanfaat, itu ini kalau pengen ke sini. Turunkan sampai ke bawah. Nah, di antara latihannya lagi apa? Ini. Kalau ada latihannya nahi mungkar, meninggalkan yang tidak penting, yang tidak bermanfaat, tepat di 4 bulan ini pahalanya 2 kali lipat. 4 bulan ini kata Nabi, maaf, talata mutawaliyat. Isi waktu dengan benar selama 12 bulan. Jangan ada waktu yang kosong yang sia-sia, pesan Nabi. Siapkan visi sampai ke akhirat yang paling tinggi. Sukses dunia, alam kubur baik, akhirat tenang. Latihan 4 bulan utama. Talata mutawaliyat, 3 berurutan. Bulan ke-11, Dzulqa'dah. Bulan ke-12, Dzulhijjah. Makanya orang haji banyak mengoreksi diri. Ketiga, Al-Muharram, bulan pertama. Ingat, ada haram, ada muharram, ada al-muharram. Itu beda. Muharram itu perbuatannya. Mencuri, muharram. Hukumnya, haram. Waktu meninggalkan hal yang dilarang, al-muharram. Jelas? Oke. Satu lagi apa? Rajab. Wa Rajabun mudhar, syahrun baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab yang letaknya di antara bulan 6 dan bulan 8, Jumada dan Sya'ban. Sekarang kita berada di bulan itu, di pertengahannya. Kita ada di Rajab. Jadi Rajab itu, maaf, bulan evaluasi. Bulan mengoreksi diri, bulan muhasabah. Dan Quran itu kalau ngajak muhasabah, itu jangan tunjuk orang dulu. Ternyata tidak keluar. Ke dalam dulu konsepnya. Ke dalam. Maka kita mulai koreksi ke dalam dengan turunnya Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. Kita bahas dari sini pembahasan utama kita. Nanti baru masuk ke materi yang saya akan buatkan kurikulumnya sampai akhir tahun ini. Jadi insya Allah pembelajaran kita akan tersambung, berkelanjutan sampai dengan akhir tahun. Supaya Anda tahu kalau mau belajar di sini dengan saya kajiannya apa gitu. Nanti saya akan berikan resumnya supaya juga ada catatan yang bisa dibawa. Ya, selain nanti terdokumentasikan lewat video yang mungkin bisa diakses kembali. Baik, saya mulai teman-teman dengan Quran surah ke-66 ayat 6 dulu. Ini dasar pengantarnya hari ini, setelah itu masuk ke kurikulumnya. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Gak apa-apa, sudah. Nah, ini aja. Gak apa. Oke. Quran surah 66 ayat yang ke-6. Sudah? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang yang menyatakan telah beriman. Pelan-pelan ya. Kalau ada ayat Quran dibuka dengan kata ya di depannya. Disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Quran. Artinya panggilan ini mencakup semua tanpa kecuali. Tak peduli sedang merasa lemah iman, futur, ataupun kuat iman. Ya, indikasinya iman tuh begini standarnya. Lihat dicek, bisa dicek di sholat. Ya, dari panggilannya saja. Subuh tadi jam berapa? 4:30 gampang ya. 4:35 oke kita ambil. 4:35. Ini nanti standar ngujinya ada di Quran surah ke-4 ayat 103. Ditafsir di Quran surah ke-8 ayat ke-2. Ini cara ngujinya nih. Cara ngukur iman sedang kuat, standar atau tinggi. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Quran surah ke-4 di akhir ayat 103. Orang beriman itu pasti tahu waktu salat. Nah, nanti untuk ngecek imannya bagaimana? Quran surah 8 ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Insan beriman itu untuk mengecek ada sinyal iman atau tidak, kata Allah akan disebutkan nama Allah. Nanti ada konfirmasi di imannya, getaran. Nah, karena itu disebutkanlah dalam sehari nama Allah diperdengarkan ke telinga. Bahasa Arab telinga itu udhun. Jamaknya disebut adzan. Adzan itu dari kata udhun, artinya telinga. Kenapa adzan disebut adzan? Karena diperdengarkan langsung lafaz Allah pada orang-orang yang masih memiliki pendengaran, punya telinga. 5 kali dalam sehari untuk ngecek iman.
Karena nanti ada yang paginya beriman, sorenya sudah lemah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Jelas kan ya? Mas Cuping kalau lagi adzan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Nanti kalau ada iman, getaran tuh ada. Terkonfirmasi, ya Allah sudah adzan. Nah, pernah dengar itu gak? Ya, adzan subuh 4.35. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun kita. Ya Allah sudah adzan. Nah, itu punya iman, kualitasnya standar. Iman standar. Ya, pas dipanggil, pas respon. Ya kan? Anda kerja jam 7, datang ke kantor jam 7, standar kan? Tapi ada orang yang 4.35, jam 4 tuh sudah bangun, menjemput dan menunggu panggilan itu. Ya. Itu konfirmasi iman. Ya. Sebaliknya, jam 4 dipanggil, 4.35, baru sadar 5.34. Tuh. Atau bahkan gak ada respon, tapi penolakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa sih ini? Kecilin toanya, kan? Nah, ini menunjukkan iman bermasalah. Jelas? Dan kita doakan. Begitu responnya. Quran mengajak mendoakan loh. Bukan mencela loh. Saya mencari ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang menunjukkan celaan. Gak saya temukan. Responnya indah. Nih ya. Fir'aun tuh. Fir'aunnya. Kebayang gak? Fir'aunnya. Hobi bunuh orang, ngaku Tuhan, tindakan zalim dan sebagainya. Tetap kalimatnya indah. Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun. Fir'aun itu bukan orangnya, tapi jabatan yang melekat kepadanya. Tuh lihat ya, ada orang salah menyalahgunakan wewenang jabatan. Oleh Allah dilarang mengeksplorasi dan mencela orangnya. Bukan namanya yang salah, perilakunya yang keliru. Jangan karena perilaku salah Anda cela namanya. Karena boleh jadi ada orang dengan nama yang sama tidak berbuat demikian. Dan nama Fir'aun gak pernah diungkap di Quran. Siapa sesungguhnya? Jabatannya saja Faraoh, bahasa Arabnya Fir'aun. Ya kan? Memberikan kesan bahwa di kemudian hari akan ditemukan potensi-potensi penyimpangan dari jabatan. Kalau ada yang demikian, engkau datang ingatkan. Bukan untuk menurunkan. Tapi mengingatkan supaya jabatan dikembalikan kepada relnya yang benar. Dan dengan apa? Qaulan layyina. Dengan yang lembut. Sentuh hatinya kata Allah. Ya, sentuhlah ia tepat di hatinya. Maka ia akan jadi milikmu untuk. Ya minimal dia sadar kata Allah itu. Sadar dia mengerti. Ya, balik sini. Nah ini iman standar, iman kuat, iman bagus. Salat. Balik teman-teman, kembalikan. Fokus baik-baik. Nah, di bulan Rajab ini bukan hanya sekedar salatnya yang penting. Tapi evaluasi dirinya dimulai dari apa? Dari panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua yang punya iman. Mungkin saat diseru ini, bahkan di antara kita semua. Dan tidak perlu saling mengecilkan. Mungkin ukuran salatnya ada yang dari awal bangun. Ada yang nunggu azan. Ada yang sedang lemah iman. Ketika mau sholat, ketika tidak. Sayangnya Allah kepada kita. Allah gak bedakan di bulan ini. Panggil semua. Aku gak peduli engkau memvonis dirimu lemah iman. Datang padaku, aku kuatkan imanmu. Aku gak peduli engkau banyak maksiat. Datang taubat, aku cintai engkau. Itu jelas loh ayatnya, hadisnya. Maka dimulai dari apa? Semua yang punya iman. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Perbaiki diri dan keluargamu. Diri plus keluarga. Jadi bulan ini adalah bulan evaluasi, bulan duduk bersama, bulan untuk mengoreksi diri, introspeksi, dan bulan untuk mendudukkan keluarga menjadi keluarga yang ideal dan baik. Pertanyaan saya, pernah nggak duduk bersama keluarga untuk sama-sama saling menilai, mengoreksi, meluruskan, membangun visi yang baik lagi? Nah ini momentumnya. Tolong tunjukkan pada saya, di buku mana Anda temukan, memberikan kesempatan waktu yang rinci, detil dengan petunjuknya, membagi waktu yang menerangkan kita menjadi pribadi baik, plus juga membawa keluarga pada kebaikan. Tunjukkan pada saya. Anda nggak akan temukan. Yang ada cuma konsep-konsep yang pandangan parsial sifatnya. Belum tentu bagi si B baik, bagi si A mungkin. Tapi Allah membawa kita pada suasana yang indah. Hei, kamu mungkin sebagai pribadi unggul. Coba lihat keluargamu.
Kamu mungkin champion di perusahaan, di rumah nggak ada kebahagiaan. Atau mungkin di rumah bahagia, tapi di masalah selalu muncul. Di pekerjaan, di kehidupan sosial, pada pribadi. Mungkin yang salah bukan orang, yang salah mungkin dirimu sendiri yang belum kau koreksi. Ketika Anda berdiri dan ada orang lain lewat, dia tidak menyapa. Yang salah bukan dia yang tidak menyapa. Yang salah Anda yang menyimpulkan dia sombong. Boleh jadi dia sedang buru-buru, dia sedang sakit gigi gak bisa nyapa. Kan demikian. Tapi karena kesimpulannya yang hadir dari pribadinya bahwa dia tidak menyapa, dia sombong, jadilah kemudian bahan-bahan perselisihan. Maka coba dudukkan dirimu, kata Allah. Dan ajak keluargamu. Nah, ini yang coba kita akan turunkan pelan-pelan. Bagaimana konsep muhasabah diri yang baik, plus menyertakan keluarga di dalamnya. Dari segi waktunya, sampai detil pelaksanaannya. Kita mulai dengan Quran, surah ke-51. Ayat 18. Keutamaannya ditemukan, keutamaannya ada di Quran surah ketiga ayat 17. Wah, ini musyawarah sesungguhnya nih, sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya bukan cuma istrinya namanya sakinah, ya kan? Anaknya namanya mawaddah, adiknya namanya rahmah, bukan itu juga. Ya kalau kita nggak terapkan ini, belum tentu tenang di rumah tangga. Ya. Ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang. Okay. Tenang ya. Oke. Okay. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diingatkan kalau sudah 11:04 ya, karena saya nggak pakai jam. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil ashari hum yastaghfirun. Quran surah 51 ayat 18. Paling kanan di pertengahan mushaf standar. Kalau mau lebih hebat, lebih dahsyat, ini langsung dari Allah ya. Kita bisa turunkan keluarga ideal menurut Quran sampai disebut penghuni surga yang sedang beraktivitas di bumi. Calon penghuni taman surga yang sedang beraktivitas di bumi. Dari ayat 15-nya, Quran surah 51 dari ayat 15. Dimulai dari situ dulu. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Inna, kalau ada ayat dibuka dengan inna, itu fungsinya meyakinkan. Jangan ragu. Menancapkan kuat pada hati, jangan goyah. Bahasa Arabnya, harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Singkatnya, huruf untuk meyakinkan dengan kuat supaya nggak ragu. Innal muttaqina, yakinkan pada dirimu, jangan ragu. Ada golongan orang-orang takwa yang akan aku tempatkan di taman surga. Allahu Akbar. Kan kalau ada komplek yang indah tamannya kan ya. Dekat taman kan enak ya. Nah, siapa mereka itu? Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Jadi ini ada perjanjian, ada komitmen. Allah ngasih gambaran, kalau engkau kerjakan ini, nanti saat pulang aku berikan ini. Terus dia mengambil itu, dia komitmen. Dia yakin dengan janji Allah, lalu ketika pulang, Allah berikan, Allah wujudkan itu. Akhidhina ma'atahum rabbuhum. Allah berikan apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Perhatikan ya, ayat ini bentuknya selalu jamak. Kalau jamak 1 atau 2? Banyak atau sedikit? Banyak. Kalau kita tarik ke keluarga, perhatikan. Allah menginginkan dalam kehidupan dulu, tarik dulu ke internal. Allah menginginkan yang ke surga itu bukan cuman ayahnya saja. Bukan cuman istrinya saja. Tapi Allah katakan, hei, jadikan kehidupan ideal di keluargamu, masuk surga sama-sama. Dan tempati itu yang terindah di tamannya. Jadi kalau ke Firdaus di tamannya, surga Aden di tamannya gitu. Siapa mereka itu? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu adalah satu keluarga yang membangun visi hidupnya untuk mendapatkan ridha Allah. Ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Menjadikan semua kegiatannya supaya disenangi Allah. Satu keluarga. Nah, apa yang mereka pertama lakukan? Mereka mencari waktu dulu, waktu yang terbaik, yang tenang, yang nyaman. Supaya di waktu ini kondisi pikirannya juga tenang, hatinya tenang. Dan dengan ketenangan itulah lahirlah rencana-rencana yang cemerlang. Jiwa yang tenang melahirkan ide yang cemerlang.
Jiwa yang tenang melahirkan kreativitas yang cemerlang. Riset menunjukkan tidak ada waktu yang paling menenangkan kepada jiwa dan pikiran kecuali waktu-waktu jeda di pertengahan malam menuju ke subuh.